people, balik lagi nih di monolog session atau mungkin kalian kenal sebagai Moses. Dan di Moses kali ini kita bakal kedatangan seorang pembicara, yaitu seorang alumni yang baru banget lulus tahun kemarin. Nah, kali ini kita bakal ngomongin serba-serbi skripsi yang pastinya Purple People ini udah pada kepo kan. Walaupun kita baru semester 1, semester 2, ataupun semester 3, kita udah kepo gak sih gimana sih proses awal membuat skripsi sampai ke sidangnya. Nah, oleh karena itu kita ngundang pembicara yang keren banget, yaitu Kak Syafira Salsabila. Halo Kak. Apa kabarnya nih Kak? Baik, alhamdulillah. Gimana Himamankom? Sehat-sehat semuanya? Sehat, alhamdulillah. Gimana nih Kak? Kesibukannya apa nih akhir-akhir ini? Kesibukannya masih kerja dari rumah sih, masih work from home. Kebetulan aku juga udah dapat full time di salah satu PR consultant namanya Maverick Indonesia. Terus juga nyambi masih ambil beberapa project dari Kemendikbud. Jadi ya alhamdulillah masih produktif sih. Oke nih Kak, mungkin karena aku udah kepo, terus teman-teman Purple People yang lain juga udah pada kepo. Aku boleh ya langsung masuk ke pertanyaan yang pertama? Boleh. Apa sih Kak judul skripsi yang Kak Syafira ambil dan dari mana sih inspirasi judul itu Kakak dapetin? Oke. Judul skripsiku tahun kemarin itu adalah pengalaman komunikasi wanita penyintas toxic relationship. Sebenarnya inspirasi dari skripsiku sendiri adalah dari awal aku berusaha menekankan ke diri aku sendiri untuk mengambil tema atau judul yang memang aku sukai dan memang lagi terjadi di sekeliling lingkunganku nih gitu. Jadi kayak wah, teman-temanku lagi banyak mengalami ini, di lingkungan di Vkom juga banyak nih fenomena ini gitu. That's why pada akhirnya setelah aku brainstorm bersama Bu Ira, pada saat itu Bu Ira juga setuju untuk aku mengambil judul ini gitu. Nah, tujuannya apa sih sebenarnya? Nah, tujuan dari aku mengambil fenomena yang lebih dekat ini supaya aku tuh bisa ngambil dari berbagai sudut pandang dan supaya aku bisa melihat si fenomenanya lebih dalam dengan lebih mudah gitu. Selain itu juga aku ngerasanya sebelum mulai kemarin itu sebenarnya aku sempat buat survei kecil-kecilan di mana dalam waktu 3 hari aku cuma survei kayak sebenarnya mahasiswa di Jatinangor tuh banyak nggak sih yang mengalami fenomena seperti ini. Surprisingly dalam waktu 3 hari ada pengisi hampir sekitar 500-an orang yang kayak cukup banyak. Jadi kayak oke, aku harus ngambil tema ini dengan harapan juga memiliki kebermanfaatan buat teman-teman yang mengalami hubungan serupa gitu sih. Nah, pas kakak lagi mau buat skripsi, ada nggak sih Kak persiapan khusus nih yang kakak lakuin sebelum mulai skripsian gitu? Ada dong, maksudnya tuh skripsi itu adalah sesuatu yang cukup besar kan. Kayak wah, semua mahasiswa tuh mengalami skripsi gitu. Apalagi dengan kayak skripsi itu susah, pembimbing, inu gitu. Kayak pasti ada persiapannya. Nah, basically aku tuh mulai persiapan, aku tuh skripsi di 2020 kan, 2019 akhir lah gitu. Dari 2019 awal aku itu udah mulai magang, dan dari magang ini aku udah menyiapkan beberapa plan judul-judul skripsi. Sotoy banget emang, cuman maksudnya tuh kayak at least aku udah mulai define nih interest aku kemana dan kira-kira nanti skripsiku akan membahas apa. Nanti dari interest itu tuh biasanya kalian akan muncul nih kayak kayaknya gue pengen judulnya tentang ini deh, bahas tentang ini dan lain sebagainya macamnya. Percaya atau enggak, nantinya mau kepake atau enggak itu akan membantu gitu. Kalian bisa dapetinnya dari misalnya tempat kalian magang, fenomena di sekitar kalian, ataupun banyak banget kok gitu. Nah, terus yang kedua adalah kalian mulai ciri ini dosen yang karakternya juga specialitiesnya tuh cocok sama kalian. Jangan misalnya kayak kalian pengen ngambil pengen ngambil komunikasi sosial, tapi kalian malah cocoknya kerja sama dosen yang specialitiesnya misalnya pemasaran, kan agak jomplang ya, takutnya malah nggak bisa support satu sama lain dan malah kerjanya tuh jadi nggak akan efektif. Jadi kalian mulai ciri ini, udah tahu interestnya apa, kira-kira dosen yang cocok sama gue dan specialitiesnya juga cocok tuh siapa aja. Nah, kalian coba list. Nah, yang ketiga itu coba persiapin beberapa judul. Ini berfungsi banget karena buatku pribadi pada saat itu aku nyiapin sampai 8 judul. Ingat banget, 8 judul itu kayak aku propose ke Bu Ira semua kayak, Bu, judulnya terserah yang mana, tapi aku pokoknya pengen sama ibu gitu. Nah, terus dengan baik hatinya Bu Ira kayak, oke, kayaknya judul yang ini kurang, ini gini. Akhirnya setelah kita diskusi segala macam, terciptalah judul yang kemarin gitu kan. Nah, terus yang keempat, ini kalian harus mulai bangun relasi dengan stakeholder atau orang-orang yang sekiranya tuh bakal mendukung skripsi kalian. Misalnya nih,
kalian pengen ngambil skripsinya itu untuk magang gitu, terkait dengan bidang magangnya kalian. Nah, coba maintain a good relationship antara company yang tempat kalian magang itu dengan diri kalian sendiri. Terus yang terakhir juga ini gak kalah penting, coba cari referensi dari beberapa skripsi yang udah pernah dibuat sama cutting, karena biasanya itu yang paling membantu. Kalian udah tahu bukan cuma sekedar oh iya skripsi itu seperti ini, tapi juga kecenderungan kalau Mankom mengambil judul seperti ini itu biasanya angle-nya gimana, bahasanya seperti apa, dan lain sebagainya macamnya. Jadi kayak kalian dapat big picture-nya itu dari si referensi skripsi yang pernah dibuat sama cutting Mankom sebelumnya. Gitu sih. Jangan lupa dicatat ya teman-teman, itu persiapan-persiapannya. Oke nih Kak, kan tadi melalui proses yang cukup panjang nih Kak untuk membuat skripsi. Nah, Kak Syafira pernah nggak sih ngerasain yang namanya demot gitu? Terus gimana sih cara Kak Syafira ngatasinnya gitu? Oke, demo tuh aku yakin semua mahasiswa pasti pernah mengalami, kecuali mahasiswa emang kayak gue passionate banget nih dalam bidang bikin skripsi dan research gitu, pasti. Dan itu menurutku wajar banget, kayak ya gimana nggak demo, kalian menghadapi satu hal, satu topik berulang kali setiap hari dengan pressure sana sini ini lah gitu, pasti akan mengalami demot lah gitu, wajar banget. Cuman ketika aku mengalami demot itu biasanya kalau emang udah burn out banget, aku bakal step back sih, kayak oke, udah gue nggak bisa ngerjain skripsi pada hari itu, gue mau istirahat, gue mau cari distraksi, and that's fine, totally fine, karena nggak bisa otak kalian kalau dipaksain kayak gitu. Cuman hal ini tuh berlaku atau misalnya efektif ketika kalian punya kesadaran kalau misalnya mau sekarang, mau nanti, mau kapanpun, itu skripsi tetap harus dikerjain. Nggak apa-apa untuk ambil langkah mundur, tanda kutip, tapi dengan kesadaran kayak, oke, gue hari ini mau leha-leha, gue mau hari ini mau cari distraksi, atau misalnya 3 hari ini gue mau nggak mau nyentuh skripsi, tapi setelah itu gue udah harus set goals apa aja yang gue harus kerjain. Terus yang kedua, kalau misalnya kayak, aduh kayaknya gue belum bisa juga nih buat ngerjain skripsi gitu, seek for help, kayak jangan ragu. Coba cari temen atau misalnya geng atau apapun, kayak kelompok kerja yang emang suportif gitu, kayak at least mereka bisa backup kalian, kayak ayo kerjain yuk, ayo kita nongkrong, ayo kita misalnya Google Meet mungkin sekarang, ayo kita Zoom bareng buat ngerjain skripsi bareng-bareng gitu. And itu tuh bisa sangat efektif karena kalian rasanya jadi nggak sendiri, kalian ngerasa kayak oh iya gue punya temen dan gue punya support system yang merasakan hal yang sama juga gitu. Terus yang ketiga buatku adalah ini sangat efektif untuk buat to-do list yang terperinci. Jangan bikin kayak bab 1 selesai bulan ini, bab 2 selesai bulan ini, jangan gitu. Tapi buat lebih kayak ke bab 1 tuh isinya apa sih? Latar belakang misalnya. Latar belakang selesai, paragraf pertama latar belakang itu selesai di minggu pertama bulan apa. Dengan kalian menyusun to-do list yang lebih terperinci, itu tuh akan lebih doable dan kalian lebih mikir kayak ini bisa kok gue kerjain sekarang, bisa kok gue coret to-do list ini sekarang. Itu yang sebenarnya penting, kayak kalian sudah merasa kalau diri kalian tuh achieve something dan sudah berhasil melaksanakan sesuatu. Itu juga penting untuk self appreciation yang pada akhirnya kayak oke, gue deserve nih untuk rehat lagi gitu. Terakhir, aku selalu set untuk minimal sedemot-demotnya aku kerjain 1 paragraf sehari. Itu sih saran dari aku kalau demot. Kalau dari Kak Syafira, nggak apa-apa, kalian boleh step back, tapi kalian tetap harus punya inisiatif untuk oke, setelah gue leha-leha, gue harus kerjain ini gitu ya. Jadi harus ada tetap to-do list yang terperinci kayak Kak Syafira bilang. Nah oke, tadi kan Kak Syafira udah mention nih, dosen pembimbingnya adalah Bu Ira dan juga Bu Kis. Nah karena mereka masih bisa relate lah sama topik yang Kak bawain. Tapi selama bimbingan nih, ada nggak sih Kak kesulitannya sama Bu Kis ataupun Bu Ira? Bu Kis kalau sama Bu Ira kalau nonton aku bersyukur banget karena Bu Kis dan Bu Ira itu sangat suportif dalam mendukung aku menjalani progres penyelesaian skripsi itu gitu. Cuman it doesn't mean mereka juga ada 24/7 gitu loh, kayak mereka juga punya schedule, mereka juga punya agenda lain gitu. Nah, beberapa hal yang aku lakukan untuk tanda kutip sebagai langkah preventif untuk tetap menjaga skripsiku on track dengan dinamika dosbing yang kita nggak pernah tahu. Itu kan dosbing tuh, aku selalu percaya dosbing adalah hal yang di luar jangkauan kita gitu. Kayak usaha kita adalah kita bisa approach mereka, tapi availability-nya mereka, mood-nya mereka pada saat kita bimbingan itu tuh di luar kuasa kita. Jadi kayak aku fokus untuk mengerjakan hal-hal yang bisa aku kerjakan untuk mengoptimalisasikan si proses bimbingannya itu. Jadi kalau aku pribadi,
untuk menjaga relasi itu aku pasti maintain a good relationship. Kayak aku bisa bilang ke Bu Ira dan ke Bukis kayak, Bu, aku tuh lagi demot banget, Bu, aku tuh lagi ini gitu. Kayak just tell them apa yang kalian rasain gitu, apa yang kalian pikirin gitu. Karena dengan kalian maintain a good relationship, dengan komunikasi yang dekat gitu ya, biasanya mereka bisa lebih kayak, ayo Gege, kamu juga gini. Ketika kalian terbuka, mereka juga akan lebih terbuka, percaya ke aku. Terus yang kedua adalah lapor apapun dan juga bikin mereka tetap update tentang progres kalian. Jangan sekali-kali kalian misalnya bimbingan 1 bulan sekali, udah gitu sekalinya bimbingan tiba-tiba muncul gitu aja, nggak ada report, nggak ada apapun, itu salah banget. Terus yang ketiga, aku selalu proaktif untuk diskusi. Jadi kalau misalnya aku bimbingan, itu aku selalu nyiapin nih, ini tips yang selanjutnya, aku selalu nyiapin to-do list. Bimbingan ini aku mau bahas apa, goalsnya apa aja, dan lain sebagainya macamnya. Nah, dari to-do list itu, aku udah nyiapin argumen atau misalnya poin-poin data yang akan aku bawa ke Bu Ira atau Bu Kies. Nah, biasanya mereka kasih insight A, terus kalau misalnya nggak setuju nih sama aku nggak setuju sama insightnya mereka, aku selalu bilang kayak, tapi Bu, kalau data di sini gini. Jadi, ajak mereka untuk diskusi, ajak mereka untuk terlibat. Biarin mereka kayak kasih insightnya mereka, tapi juga kalian kalau emang punya insight yang lain, ya why not untuk kalian sampaikan. Jadi kayak ada diskusi 2 arah yang efektif gitu untuk menggather data biar skripsi kalian jauh lebih bagus gitu intinya. Terus yang terakhir adalah, ini pro tip banget, cuman setiap abis bimbingan langsung set tanggal untuk bimbingan selanjutnya. Yang pertama, ini berfungsi untuk kalian biar kalian tuh punya target kayak, oke, sebelum bimbingan selanjutnya gue harus selesai A, B, C, D, E. Dan yang kedua juga biar si pembimbing itu jauh lebih kayak, oh iya, minggu depan gue udah di booking nih buat bimbingan sama si A, kayak gitu. Oke, nah Kak, selain tadi kesulitannya pas bimbingan, menurut Kakak sendiri nih, apa sih Kak part yang paling sulit waktu pas Kakak lagi ngerjain skripsi? Part paling sulit menurut aku adalah menjaga motivasi sih. Karena aku pribadi pada saat skripsian tuh aku udah sotoy ngambil kerjaan full time, udah gitu ngambil beberapa project juga project freelance. Jadi kayak itu bener-bener chaos banget. Ada beberapa bulan, kayak 3 bulan aku away dulu dari skripsi dan fokus untuk kerja. Sampai akhirnya kayak, duh kayaknya gue nggak bisa deh gitu. Kayak masa iya harus masuk bayar UKT lagi dan lain sebagainya macamnya, kan sayangnya dibanding bayar UKT mendingan buat belanja gitu. Akhirnya sadar kalau nggak bisa, akhirnya aku balik lagi untuk on track ke skripsinya. Dan yang susah tuh memang itu menjaga motivasi buat tetap on track, untuk tetap kerjain secara konsisten gitu. Kayak cuman balik lagi, kita harus punya kesadaran, kita harus punya goal sendiri. Pada akhirnya aku sadar untuk kayak, oke, gue kerjain skripsinya sekarang. Akhirnya selesai deh, alhamdulillah. Emang memotivasi diri sendiri itu emang paling susah ya. Oke nih, Kakak kan berarti lulus tahun 2020 ya? Betul, Agustus. Nah, itu kan berarti masuknya masih sidang online ya Kak ya? Nah, gimana sih Kak perasaannya sidang online? Apakah deg-degannya tuh sama seperti yang Kakak bayangin kalau sidang offline, atau gimana sih perasaannya sidang online? Fun fact-nya adalah aku tuh ngerangnya ke Bira, Bu, gue nggak mau sidang sekarang. Aku mau nunggu sampai sidang offline aja gitu kan. Terus Bira kayak, enggak, ayo sidang online aja, nggak apa-apa gitu, bisa kok gitu, sama kok serunya dan lain sebagainya macamnya. Kayak sampai akhirnya aku ngeset, oke deh, gue bakal usaha untuk tetap sidang offline sampai batas pembayaran UKT gitu. Jadi akhirnya ya udah aku set target terus itu kayak, oke, gue harus sidang sebelum tanggal sekian biar nggak bayar UKT gitu. Akhirnya aku daftar lah sidang online, terus kayak masih sambil mikir tuh, kayak sambil bikin, kan orang-orang tuh pada bikin PPT, fokus buat apa gitu. Gue tuh mikir kayak gimana biar caranya sidang gue tuh tetap euforia tuh dapat gitu. Tapi aku tetap ngundang beberapa temenku yang deket banget, kayak rumahnya tuh deket gitu. Emang kayak mereka juga nggak kemana-mana buat datang ke rumah gitu, kayak sekedar ya udah selebrasi biasa. Terus juga aku ngundang fotografer. Fun fact-nya ini effort banget kalau dipikir-pikir lagi. Aku ngundang fotografer di mana aku dapat paket dari mulai sidang online sampai wisuda online tuh satu fotografer gitulah gitu. Tetap bilang ke teman-temanku kayak, please tolong bikin sidang gue nggak garing ya guys gitu. Tapi setelah sidang gitu, akhirnya mereka tetap kayak bikin selebrasi walaupun online, dan menurutku itu sama aja sih serunya. Setelah persiapan itu semua tuh jadi kayak, ya udah kemalaman gara-gara aku tuh kebagian sidang malam. Jadi turns out durasi sidangku 3 jam sendiri.
kayak nggak ada anak mankom yang durasi sidangnya 3 jam pas online gitu. Aku tuh 3 jam karena pengujinya juga lumayan menguji. Tapi senang sih, alhamdulillah semuanya lancar. Mungkin ini adalah pertanyaan terakhir dari aku. Ada nggak sih Kak saran nih untuk para adik tingkat yang mungkin sekarang lagi kesulitan untuk nyusun skripsinya? Saran dari aku mungkin gini sih, you have no option selain kerjain. Beneran nggak ada opsi lain selain kerjain gitu ya, kecuali lo mau menjoki, cuman kan itu juga bukan tindakan yang terpuji ya gitu, kayak ya lo harus kerjain gitu. Itu salah satu tanggung jawab terakhir lo sebagai mahasiswa, karena pada akhirnya tuh ini akan ada di tangan kalian gitu. Mau kalian kerjanya sekarang ketika teman-teman seangkatan kalian juga masih struggle dengan hal yang sama dan kalian bisa bekerja sama untuk saling membantu, atau nanti ketika teman kalian satu persatu udah lulus dan kalian tinggal sendiri. Yang kedua adalah clueless dan demot dalam bikin skripsi itu hal yang wajar banget. Sama kalian yang pertama mencari bantuan dan bersikap proaktif. Dan yang terakhir jangan lupa untuk istirahat. Take your time untuk istirahat, tapi juga kalian harus tahu kapan kalian harus mulai lari lagi. Itu sih. Nah, kan tadi kita udah nanya-nanya nih seputar skripsian sama Kak Syafira. Sekarang aku mau ngajak Kak Syafira sedikit main games. Ini ada games yaitu 1 minute flashback. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan Kak Syafira pilih. Dan boleh operator langsung di share screen aja. Nah ini 1 minute flashback. Ini ada 1 sampai 10 angka yang di masing-masing angkanya ada pertanyaan. Aku di sini meminta Kak Syafira untuk pilih salah satu. Nanti bakal aku bacain pertanyaannya untuk Kak Syafira jawab. Nomor 1. Sebutin 3 makanan favorit di kantin Viko. Aku tahu, batagor, nasi goreng katsu, sama mie ayam. Mie ayam yang itu tuh, yang di tengah-tengah itu juara banget sih. Kangen banget tuh. Sebenarnya aku juga nggak tahu ya 3 makanan itu, belum pernah nyobain. Kebetulan masih online dari awal sampai sekarang. Sedih banget. Tapi mungkin banget. Itu bisa masuk ke catat ya. Mie ayam, batagor, sama nasi goreng katsu. Itu best deal banget. Boleh. Next pertanyaan apa nih? Boleh di X dulu. Nomor berapa nih Kak? Nomor 8. Mata kuliah favorit? Manajemen kampanye dan manajemen pemasaran. Definitely. Seru banget. Itu di semester berapa ya? Aku kayaknya belum dapet nih. Belum, itu akhir-akhir. Pokoknya tuh bener-bener seru banget karena kita harus bikin kayak kampanye beneran, digital dan juga offline. Jadi kayak bener-bener kayak seru banget, dan dosennya tuh udah kayak Pak, kalau nggak salah tuh Pak Venus, Pak Deta. Jadi emang bener-bener kayak challenging banget itu loh. Jadi kayak unforgettable banget. Mungkin masih ada waktu, kita bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya. Next, nomor 3. Nah, aktif organisasi atau tidak? Aktif. Aku mantan ketua bendahara Kabinet Beraksi 2019 kalau nggak salah. Ya itulah. Rapat dan nongkrong sih, biar ada alasan buat nongkrong, itu sih lebih tepatnya. Mungkin bisa ke pertanyaan yang mungkin terakhir ya. Boleh, 10 deh. 10. Kumpulin tugas dari jauh-jauh hari atau mepet deadliner? Ya, seperti diketahui mepet banget sih, kayak aduh sorry banget. Bukan yang prepare banget gitu. Berarti deadliner ya, mungkin kita sama kali ya Kak. Kayaknya aku juga deadliner nih. Iya kan? Nggak bisa kalau dari jauh-jauh hari itu malah lupa gitu. Nggak kepres otaknya, jadi kayak ntar aja deh gitu. Berarti kita sama-sama deadliner. Mungkin teman-teman Purple People di sini juga ada yang deadliner juga nih. Banyak sih kayaknya. Di kelasku banyak sih, at least. Mungkin karena waktunya udah selesai juga untuk gamesnya. Dan gak kerasa banget Kak Syafira, kita ternyata udah ngobrol-ngobrol dari persiapan skripsi, terus inspirasi juga skripsi, sampai euforianya sidang walaupun online. Mungkin aku mau ucapin terima kasih banyak untuk Kak Syafira atas semua pengalamannya ke aku dan ke teman Purple People yang nonton Moses ini. Pastinya bermanfaat banget buat kita semua. Thank you banget Kak. Purple People, berarti kita udah selesai nih cerita-ceritanya sama Kak Syafira. Semoga semua obrolan kita di monolog session kali ini bermanfaat buat Purple People semuanya. Jadi aku dari Karina Belinda pamit undur diri. See you on the next video. Bye bye.